Sejak kelahirannya, Islam memberikan perhatian sangat besar pada upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang teratur dan beradab. Hakikat ini bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan kehidupan sosial, tetapi juga ditunjukkan melalui praktik kehidupan komunitas atau masyarakat Muslim awal di bawah naungan dan bimbingan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Praktik kehidupan Nabi SAW bersama komunitas Muslim ini dalam berbagai aspek kehidupan berimplikasi munculnya keyakinan dari para pemikir dan tokoh Muslim yang lahir di abad modern dan kontemporer bahwa Islam bukan saja agama yang hanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek akidah dan ibadah mahdoh saja, melainkan Islam juga mengemban misi untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera melalui pengelolaan kehidupan sosial politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Keyakinan ini kemudian mengilhami berbagai generasi Islam untuk melakukan konseptualisasi tentang apa yang mereka sebut sebagai negara Islam, dari satu generasi ke generasi yang lain. Banyak pemikir, ahli hukum, sastrawan dan filosof Muslim mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip perpolitikan Islam untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan sosial politik yang mereka hadapi. Hal ini karena mereka meyakini bahwa kehidupan komunitas Muslim awal di Madinah telah mewariskan suatu model kehidupan sosial politik yang bisa menjadi acuan bagi pengembangan kehidupan masyarakat di era modern dan kontemporer, tanpa harus menutup diri dari dinamika kehidupan modern itu sendiri. Oleh karenanya, generasi Muslim belakangan mencoba memahami, menafsirkan dan mendasarkan kehidupan sosial politik mereka pada model tersebut. Antaranya dengan mengkonsepsikan pembentukan masyarakat madani, masyarakat hadari, dan sebagainya. Di dalam buku ini akan dijelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki kapabilitas dalam melakukan transformasi sosial kehidupan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa, serta mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga menjadi manusia-manusia yang beradab sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala. Era perubahan ini berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan misinya mengajak umat manusia untuk menyembah Allah yang esa dan melarang mereka mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam upaya membangun masyarakat yang beriman dan bertakwa tersebut tidaklah mudah semudah membalikkan telapak tangan. Seringkali dihadapkan pada berbagai rintangan, fitnah, penganiayaan, embargo, pemutusan hubungan, bahkan rencana pembunuhan dan sebagainya oleh para pemimpin kafir Quraisy.
Hal ini bisa dimengerti karena para pemimpin kafir Quraisy Mekah tidak ingin ada gerakan-gerakan sosial yang mengancam kelangsungan dominasi dan kekuasaan mereka. Dalam menyikapi realitas ini, Nabi pun terpaksa harus menghadapinya melalui langkah-langkah terencana dan strategis yang dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan pendekatan sembunyi-sembunyi, dakwah sirriyah, kemudian dengan cara-cara terbuka atau terang-terangan, dakwah jahriyah. Di balik penderitaan atas berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa kafir Quraisy waktu itu, Nabi Muhammad SAW secara diam-diam terus menghimpun kekuatan yang akhirnya menjelma menjadi pergerakan sosial. Pergerakan sosial ini kemudian dianggap sebagai tindakan makar, merongrong, dan mengancam surviv dominasi dan kekuasaan aristokrasi orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dalam perjuangannya yang tidak mengenal lelah, Nabi akhirnya memperoleh legitimasi penuh ketika sudah berada di Madinah, di mana prinsip-prinsip Islam sudah dapat diimplementasikan dalam tataran kehidupan praktis. Sehingga Nabi Muhammad SAW dapat dikatakan berhasil bukan saja dalam melakukan transformasi tatanan kehidupan sosial jahiliyah menjadi tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertakwa dan berperadaban, tetapi secara politis bahwa di pusat Grand Project itu berlangsung terjadi peralihan model kekuasaan. Dari model kekuasaan yang bersifat monarki atau kerajaan kepada model kekuasaan kenabian dan dilanjutkan oleh kekuasaan para pemimpin umat sesudahnya. Demikianlah pengantar sistem politik Islam yang merujuk pada zaman pertama Islam didakwahkan Nabi Muhammad dengan cara yang Allah Ta'ala tunjukkan ke hadapan manusia, yang semata-mata bertujuan mengajak manusia menyembah Allah semata. Karena hidup di dunia ini bagi Muslim adalah sebuah persinggahan sementara saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira.